Ya. cara melatih anak agar tidak makan berlebihan gitu Ustaz. Kita harus memperhatikan ya, pembicaraan kita tentu pada konteks kita, bukan pada konteks anak-anak ya. Gitu. Artinya bahwa kita harus memilih makanan untuk anak-anak kita, iya. Tetapi bahwa anak-anak memerlukan nutrisi yang baik ya, Hmm, nutrisi yang cukup. Jangan paksa mereka untuk jadi seperti kita ya. Gitu. Artinya bahwa mereka sedang memerlukan masa pertumbuhan mereka, masa kemudian mereka memerlukan nutrisi yang baik ya. Nah, tugas kita tentu sebagai orang tua adalah memilihkan makanan yang tepat dan layak untuk mereka, yang memang memberikan kebaikan bagi diri mereka, baik secara fisik mereka maupun secara ruhaniah mereka. Yang pertama adalah kita harus berani tegas, gitu ya. Saya punya sahabat yang satu, mereka anak-anaknya itu tidak dibiasakan untuk makan permen atau hal-hal manis-manisan ya misalnya. Jadi siapa saja yang memberikan itu pasti dia tolak, gitu. Walaupun anaknya menginginkan itu. Kita terlihat seperti terlalu keras ya, tetapi itu justru memberikan kebaikan bagi anaknya. Sehingga gigi anaknya itu tumbuh baik semua gitu ya. Nah, hmm, itu satu contoh. Yang kedua bahwa kita saksikan sekarang ada banyak sekali dalam usia kanak-kanak ya, eh, itu mereka harus mencuci darah karena mengalami kemudian gagal ginjal. Akibat apa? Akibat selalu kemudian meminum minuman apa namanya soda soda. ya. Artinya ini, dan itu saya punya seorang sahabat yang istrinya memang setiap seminggu itu sudah 3 kali cuci darah ya. Dan dia cerita bahwa sahabat-sahabat yang bersama dengan istrinya itu ada banyak anak-anak yang masih usia SD, SMP saat ini karena tadi mereka selalu sering minum kemudian minuman bersoda ini ya. Ini berbahaya. Ya. Artinya kita harus bertegas itu. Artinya memilah kemudian makanan yang halal dan toyib ini bagi anak-anak kita menjadi satu hal yang sangat mendasar. Walaupun kita tidak bisa memaksa mereka misalnya makan yang seperti kita mengurangi makanan dan sebagainya ya. Artinya mereka memerlukan nutrisi yang baik, cukup ya. Dan terutama mungkin mereka masih belajar, masih perlu aktivitas yang begitu banyak dan sebagainya yang memerlukan nutrisi yang banyak dan baik ya. Ini juga menjadi sesuatu catatan yang penting ya. Tetapi pembicaraan kita ini dalam konteks pengurangan makanan ya, memperbanyak kemudian juga anjurannya untuk memperbanyak ibadah puasa ya, tentu tidak bisa kemudian dipaksakan pada anak-anak kita ya. Ada batas yang kemudian memang mereka memerlukan itu. Jadi jangan sampai kita berpikir wah bahwa ini sesuatu yang baik ya, tetapi kita paksakan dan menjadi sesuatu yang berefek pada hal yang buruk pada anak-anak kita. Apa yang saya sampaikan ini pernah disampaikan oleh seorang ulama besar ya, Alama Ayatullah Ibrahim Amini, yang dia menegur kemudian dahulu ya, dia ketika kita masih belajar dahulu di Hauzah ilmiah, dia menegur kemudian kebijakan misalnya untuk mengurangi makanan bagi para pelajar. Kenapa? Karena usia mereka, mereka perlu pada makanan yang baik, kemudian yang cukup untuk diri mereka, karena mereka tengah banyak memerlukan energi ya, untuk belajar, untuk menghafal, untuk menganalisis dan seterusnya. Ini menjadi catatan penting bagi kita. Jadi berlebihan tentu berbeda ya ukurannya satu dengan yang lain. Untuk kita mungkin ya makanan yang satu piring penuh misalnya berlebihan. Tapi bagi anak-anak mungkin itu bukan sesuatu yang berlebihan karena mereka memang memerlukan, tubuh Betul. mereka sedang memerlukan itu. Jadi ukuran dari berlebihan ini tentu tidak bisa kemudian dalam satu ukuran ya. Bergantung pada keadaan diri seseorang masing-masing, masa pertumbuhannya atau usianya. Bahwa ya sangat berpengaruh ya kualitas makanan ini karena
Begini ya, bahwa apa yang masuk dan menjadi bagian diri kita itu mempengaruhi baik secara fisik maupun secara Hmm. ruhaniah. Jadi karena itu kita memerlukan makanan-makanan yang memang berpengaruh baik pada rohani Hmm. kita. Jadi tidak hanya pada fisik kita ya, tapi pada rohani kita ini. Jadi ini menjadi sesuatu penting ya, bahwa ini setiap makanan itu akan berpengaruh pada jiwa kita, bukan sampai. Apakah kemudian ini sama ya konteks makanan ini dengan, saya tidak tahu persis ya, dengan Yahudi dan sebagainya ya. Tapi yang saya tahu bahwa Islam demikian perhatian pada konteks makanan ini ya. Walaupun mungkin saya melihat misalnya ada kesamaan misalnya dalam penyembelihan dan sebagainya ya. Tetapi di dalam Islam bahwa perhatian terhadap makanan ini menjadi sesuatu yang sangat mendasar ya. Walaupun saya pernah mendengar orang berkata bahwa mirip ya antara apa ketentuan-ketentuan yang ada dalam Islam itu dengan apa yang muncul dalam Yahudi ya. Tetapi bahwa saya tidak tahu apakah di Yahudi alkohol dihalalkan ya. Tapi yang jelas bahwa di dalam Islam misalnya alkohol dan hal-hal terkait tentu diharamkan. Kemudian bahwa bagaimana kemudian bercampur. Nah, ini menjadi persoalan ya. Jadi persoalan bahwa karena itu akan mempengaruhi ya jiwa kita. Saya punya seorang sahabat dulu pramugara, ya, pramugara, dan kemudian dia menjadi beban batinnya, sehingga kemudian dia berhenti ya, mengajukan kemudian apa resign sebagai Hmm. pramugara itu karena dia kemudian melayani penerbangan di luar negeri Hmm. yang salah satu di antara kemudian yang dilakukan oleh pramugara itu adalah memenuhi permintaan kemudian passengernya kadang-kadang mencampur minuman ya gitu. Oh. Dan ini sesuatu yang pada ujungnya membuat dirinya gelisah ya, sehingga dia pada akhirnya memutuskan untuk resign ya, walaupun tentu penghasilannya bisa jadi lebih besar, tapi keadaan apa ketenangan kenyamanan ruhanianya terganggu karenanya ya. Dan terakhir ya, bahwa setiap bagian dari makanan itu ada berkah yang ditimbulkan. Pertama, ini satu rezeki yang datang dari sisi Allah. Yang kedua, mempengaruhi diri kita, ya, fisik dan ruhania. Karena itu harus diiringi dengan kemudian zikir dan rasa syukur kita. Ya. Bahkan, Imam Ja'far Shadiq Salamullah alaih menganjurkan kita sebelum makan itu untuk membaca surah Li'ila fi Quraisyin. Oh. Itu ya. Lillahi kursyim illa fiyam rinata syita ila sayf fal ya'budu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kenapa? Di antara fadilah ayat ini ketika kita baca kemudian ketika kita makan itu satu, bahwa makanan itu akan memberikan kesehatan bagi kita, melepaskan kita dari doror makanan yang membawa penyakit bagi kita. Yang kedua, bahwa apa yang kita makan itu akan membuat ketentraman dalam kehidupan kita ketika kita membaca surah Lila Fikr. Yang ketiga, bahwa ini anjurannya Imam Ja'far mengatakan bahwa dan fadilah membaca surah ini ketika kita makan adalah melepaskan sekiranya di situ ada hal-hal yang tidak baik atau racun dan sebagainya, maka semua itu kata Imam Ja'far akan menjadi tawar karenanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya dan alhamdulillah terjawab ya beberapa pertanyaan yang ada di sini. Terima kasih. Silakan Ustadz akhiri dengan doa. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita dan ini menjadi sesuatu yang penting ya. Tentu ada banyak rahasia di balik makanan ini. Tapi insya Allah kita lanjutkan nanti pada pertemuan-pertemuan kita berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizqna rizqan wasi'an qariban wa sahlan akhazahu ya khairar razikin. Urzuqna warzuq ya lina fa innaka zu fadl azim. Wa la tu'anna bi talabi ma lam tuqaddar lana fi rizqan fa innaka wanin an azabina wa nahnu fakirun ila rahmatik. Fa shalli ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.